Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 13 ayat 31. Tertulis demikian: Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya besok adalah hari terakhir untuk semua orang, apa yang akan kita lakukan? Sebagian orang mengatakan bahwa mereka ingin menghabiskan waktu bersama dengan orang tercinta dan ingin menyatakan ucapan cinta kasih kepada pasangan hidup, kepada orang tua, atau anak-anak mereka. Kita semua yang hidup di bumi ini perlu menyadari bahwa segalanya akan berakhir. Para ilmuwan menyatakan bahwa bumi ini menuju suatu akhir. Adanya suatu akhir secara filosofi menunjukkan bahwa ada yang kekal. Kita tidak bisa mengabaikan atau menolak kenyataan bahwa ada yang kekal, dan yang kekal itu adalah Tuhan. Dalam Markus 13 ayat 31 ini, Tuhan Yesus berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Alam semesta ini tidak kekal, hanya Tuhan yang kekal. Tuhan Yesus dengan jelas menyatakan bahwa segala yang ada, langit dan bumi yang sekarang ini ada, beserta juga segala isinya, akan berlalu, akan berakhir, akan mencapai kesudahannya. Tetapi perkataannya, yaitu firman-Nya, firman Tuhan Yesus, tidak akan berlalu. Sebab Dia adalah firman Allah, dan Dia adalah Allah, dan Allah itu kekal. Kalau demikian adanya, kalau semuanya akan berlalu, maka apa yang harusnya kita lakukan? Apa yang menjadi respon kita terhadap kenyataan ini? Tentu yang pertama adalah bahwa kita tidak bisa mengandalkan apa yang ada di langit dan di bumi, serta tidak dapat mengandalkan segala sesuatu yang ada di dalamnya, karena semuanya akan berakhir, tidak kekal. Buat apa kita berpegang pada apa yang akan lenyap? Tentu adalah suatu kebodohan bila kita menyandarkan diri kepada apa yang akan hilang dan yang akan berakhir. Adalah suatu kebodohan bila kita mengandalkan apa yang ada di dunia ini. Dan yang kedua adalah bahwa kita yang sudah mengerti bahwa perkataan Tuhan, yaitu firman-Nya, tidak akan berlalu, sudah seharusnya kita berpegang pada firman-Nya, sebab firman-Nya kekal, dan itu berarti bahwa firman-Nya dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan dapat dijadikan sandaran. Dan lebih daripada itu, sudah seharusnya kita mempercayai Tuhan Yesus yang perkataannya tidak akan berlalu. Hanya sayangnya, seringkali orang sudah tahu langit bumi akan berlalu, tapi yang dijadikan andalan adalah apa yang ada di bawah langit dan yang ada di atas bumi ini. Hidup sibuk mengejar dunia dan mengabaikan Tuhan dan firman-Nya. Apakah kita bersikap sama seperti demikian, mengandalkan apa yang kelihatan, tidak peduli kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada pertanyaan, seandainya besok adalah hari terakhir buat semua orang, apa yang akan kita lakukan? Mungkin ada banyak hal yang muncul di pikiran kita, tapi firman Tuhan mengingatkan agar kita berpegang pada firman Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup seturut dengan firman-Nya, agar kita masuk dalam kekekalan, dalam kemuliaan Tuhan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 11 dikatakan, "Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup." Dan dalam Amsal 19 ayat yang ke-16, di situ tertulis, "Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati." Mari hargai firman Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, hidup menuruti kehendak-Nya, agar kita
mengalami keselamatan dan anugerah hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang ada, langit dan bumi ini akan berlalu, akan berkesudahan, akan berakhir. Tetapi firman-Mu tidak akan berlalu, firman-Mu kekal. Engkau kekal ya Tuhan, Engkau selalu ada dan tidak berkesudahan. Dan karena itu kami mau berpegang kepada apa yang tidak akan berlalu, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Kami mau berpegang pada firman-Mu, kami mau percaya kepada-Mu Tuhan Yesus, dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau tinggalkan dosa, kami mau meninggalkan segala pemberontakan, kehidupan yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan kami mau hidup benar seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan dan meneguhkan hati kami. Lindungi kami ya Tuhan sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Naungi kami dengan kasih-Mu, lindungi kami dengan kuasa-Mu. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa Tuhan beri semangat baru, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan Tuhan lepaskan dan berikan kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan persoalan Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dan curahkanlah Roh-Mu yang kudus, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami selalu menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.